Selamat datang di video terbaru saya, di video series yang mengupas berbagai teknologi seputar blockchain dan crypto aset. Nah, video series ini diproduksi dengan bekerja sama dengan Akademi Kripto. Sebelum kita mulai presentasi, kita mesti tahu dulu nih kita tentang disclaimer gitu ya. Kita mau berdiskusi soal disclaimer karena akan banyak informasi yang disampaikan di dalam video ini, tetapi informasi tersebut bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan murni semata-mata untuk tujuan edukasi. Jadi ketika ada penyebutan aset, penyebutan nama produk, itu bukan berarti endorsement terhadap produk atau aset tersebut. Kali ini kita akan membahas soal smart contract, kontrak pintar. Yang kita bahas kali ini hanya konsep dasarnya saja, karena nanti ada beberapa video berikutnya yang akan membahas dengan lebih detail. Beberapa komponen di dalam smart contract akan dibahas lebih lanjut. Nah, ide kunci dari video kali ini adalah bagaimana kita bisa memahami dasar teknologi smart contract di dalam teknologi blockchain. Jadi sebagai contoh yang akan diambil di dalam video ini adalah Ethereum. Meskipun Ethereum bukan blockchain smart contract satu-satunya, tetapi dia menjadi salah satu sampel yang memang paling banyak diketahui orang. Dari sisi jumlah transaksi, kemudian maturity-nya, kemudian bahasa pemrogramannya juga paling familiar. Nah, kalau ditanya apa itu smart contract, itu sebenarnya jawabannya bisa banyak. Tapi mudahnya adalah smart contract adalah aplikasi atau layer yang programmable atau yang bisa diprogram, atau layer aplikasi atau layer program yang berjalan di atas teknologi blockchain. Kalau di Bitcoin kita sudah bahas bahwa ada scripting yang kita bisa buat di dalam satu metode pembayaran yang namanya pay to script hash atau pay to SH. Tetapi kalau sudah kita bahas juga bahwa logika pemrogramannya juga sangat sederhana, sangat simple gitu ya. Tidak bisa dipakai untuk membuat sesuatu yang kompleks. Tetapi smart contract ini merupakan perluasan dari ide tersebut. Jadi si Vitalik Buterin, salah satu foundernya Ethereum, itu melihat bahwa pemrograman Bitcoin ini sangat terbatas. Jadi dia ingin membuat satu aplikasi atau satu produk yang punya bahasa pemrograman yang fleksibel. Nah, muncullah Ethereum. Jadi nanti ada satu informasi namanya bytecode gitu ya, bytecodes. Bytecodes ini merupakan program yang bisa dieksekusi di dalam konsep atau di dalam platform blockchain. Jadi kalau blockchainnya kita sudah tahu, tapi Anda belum tahu smart contract-nya, ya anggap nanti semua orang bisa menyimpan aplikasi di dalam blockchain. Istilahnya bisa menulis informasi yang informasi ini akan dianggap sebagai sebuah aplikasi. Gitu, mudahnya. Nah, jadi kalau smart contract platform itu rinciannya begini. Dia bisa melakukan apapun yang dilakukan oleh Bitcoin misalnya. Jadi Anda bisa melakukan pembayaran atau bisa bertransaksi, memindah tangankan aset. Kalau di Ethereum namanya aset native-nya namanya Ether atau ETH. Kalau di Bitcoin namanya BTC gitu ya. Jadi aset native ini bisa ditransaksikan antar alamat, antar account. Saya Bitcoin dari Alice ke Bob, itu alamatnya Alice berpindah. Misalnya Alice mau membayar 1 Bitcoin, ya Bitcoinnya tadi akan berpindah ke alamatnya Bob. Demikian juga kalau misalnya kita mau bertransaksi dengan orang lain, ya misalnya 1 ETH gitu ya. Nanti ETH-nya akan berpindah dari alamat kita ke alamat orang lain yang dituju. Itu bisa dilakukan di platform smart contract. Plus atau ditambah fitur pemrograman. Kalau di dalam Bitcoin, itu fokusnya adalah fitur pemrogramannya merupakan prasyarat untuk mengklaim transaksi atau mengklaim aset. Tetapi tidak demikian dengan platform smart contract. Bisa kita melakukan penulisan informasi sekedar menulis, bisa tanpa harus mengklaim aset. Atau misalnya kita bisa menyimpan aset, kemudian kita bisa istilahnya deposit, kemudian kita bisa withdraw. Gitu ya. Itu bisa dilakukan di dalam smart contract. Jadi pengguna bisa menambahkan smart contract, bisa memanggil smart contract atau mengeksekusi smart contract,
Kemudian yang unik adalah setiap smart contract juga bisa memanggil satu sama lain. Jadi smart contract A, kalau di program dia bisa memanggil smart contract B, ya artinya dia nanti akan bisa. Ketika ada satu trigger dari luar, dari IOA, kemudian nanti fungsi smart contract-nya dipanggil, nanti dia bisa memanggil smart contract lainnya. Asal syarat dan ketentuannya dipenuhi. Tidak semuanya smart contract bisa memanggil dengan tiba-tiba. Itu harus diprogram terlebih dahulu. Nah, smart contract itu karena dia bahasanya kompleks, itu harus dikompilasi. Kalau misalnya Anda seorang programmer, Anda mungkin familiar dengan bahasa compile ya. Ada compiler, Anda mengcompile, kemudian menghasilkan bytecode atau executable ya kalau di Windows. Nah, ini konsepnya gitu ya. Jadi, ketika ada kode smart contract, di-compile menggunakan Solsi. Kalau Anda menulis dengan menggunakan Solidity, ada juga bahasa lain, misalnya Viper gitu ya, atau LLL. Tapi dua bahasa ini tidak terlalu familiar, tidak terlalu terkenal. Yang terkenal ya Solidity. Jadi Solidity punya compiler namanya Solsi. Ketika Anda punya kode smart contract, di-compile, hasil kompilasinya nanti akan menghasilkan dua file. Yang pertama ABI, yang kedua binary.bin. Itu adalah bytecode tadi yang nantinya akan disimpan di dalam blockchain. Nah, sama seperti transaksi biasa di dalam blockchain, nanti penyimpanannya atau bin-nya tadi akan disimpan secara permanen. Nah, kalau di sini dilihat skemanya ada Web3 sebagai library middleware, dikirim menggunakan RPC, kemudian masuk ke transaction pool, kemudian disimpan ketika blok itu diciptakan. Sama seperti transaksi biasa sebenarnya. Ketika kita mendeploy sebuah smart contract baru, jadi deployment itu dianggap seperti sebuah transaksi. Nanti memang perlakuannya sedikit berbeda. Ketika deployment smart contract itu dilakukan, nanti akan muncul satu address baru untuk menampung binary tadi. Jadi nanti smart contract istilahnya akan mendapatkan sebuah alamat baru yang namanya contract address yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Tetapi konsep dari metode atau pola dari transaksinya pada saat deployment itu mirip dengan pola transaksi biasa, misalnya pengiriman native asset Ethereum atau Ether. Nah, kalau Anda penasaran dengan bytecode, ini ada contoh miliknya WET atau Wrap Ether, yaitu Ether yang di-wrap, dibungkus menjadi ERC20. Nah, ini seperti ini bytecode-nya. Tapi Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu hafalkan, tidak perlu disalin, karena Anda bisa lihat ini di Etherscan. Ya, ini sebagai contoh saja. Jadi bahasa pemrograman yang kita buat di dalam Solidity itu tidak disimpan mentah-mentah di dalam blockchain. Blockchain hanya kenal bytecode-nya saja. Hasil kompilasi dari source code tadi atau Solidity source code tadi. Nah, ABI itu apa? ABI itu adalah Application Binary Interface atau antarmuka biner aplikasi. Gitu. Jadi dia sebenarnya untuk memberi petunjuk kepada pemanggil bagaimana nanti binary ini dibaca. Cara membacanya seperti ini. Nah, ini dia cara membacanya gitu ya. Kita nggak akan bahas lebih lanjut rinci gitu ya tentang bagaimana cara membaca ABI gitu. Tapi pakailah ABI gitu ya. Pakailah ABI ketika Anda mau membuat aplikasi ya, aplikasi interface atau antarmukanya, front end-nya untuk bertransaksi, untuk berinteraksi dengan smart contract, Anda harus tahu ABI dari smart contract tersebut. Kalau Anda tidak tahu ABI-nya, ya Anda tidak bisa berinteraksi. Jadi nanti library dari Web3-nya kesulitan bagaimana nanti fungsinya, pemanggilannya bagaimana, dan sebagainya. Itu harus ada ABI-nya. Anda harus tahu ABI-nya. Itu. Nah, ada satu virtual machine. Jadi ketika sebuah smart contract itu dipanggil, dia akan dieksekusi di dalam sebuah mesin virtual. Jadi kalau Anda pernah menggunakan virtual machine, misalnya VMware atau VirtualBox, itu mirip. Konsepnya sama, tapi produknya jauh berbeda gitu ya. Karena EVM jauh lebih sederhana. Kalau VirtualBox kan Anda bisa membuat satu virtual machine yang dalamnya ada Windows yang kompleks gitu ya. Tapi kalau EVM itu cukup sederhana. Jadi tadi
binary tadi akan dibaca dan diterjemahkan menjadi bahasa komputer yang dieksekusi satu persatu. Nanti akan kita bahas sedikit soal ini gitu. Jadi AVM sebenarnya adalah environment yang sandbox. Jadi tidak bisa mengeksekusi aplikasi atau perintah di luar bytecode tadi. Jadi ini khusus untuk mengeksekusi bytecode miliknya smart contract yang dipanggil dengan menggunakan sebuah transaksi pemanggilan smart contract atau sebuah fungsi di dalam smart contract yang dipanggil oleh siapa? EOA. Nah, ini adalah bentuk dari transaksi. Jadi ketika sebuah transaksi di dalam EVM itu dieksekusi, ini kan mulainya dari antarmuka dulu. Antarmukanya tidak kelihatan, tapi langsung ke middleware-nya. Middleware-nya Web3. Nah, kemudian Web3 ini akan terhubung ke RPC interface. Misalnya oleh penyedia layanan RPC. Infura misalnya yang terkenal. Jadi Web3 sendiri tidak bisa bertransaksi, tidak bisa beroperasi tanpa adanya RPC interface atau penyedia layanan RPC gitu, atau penyedia layanan infrastruktur untuk pemrograman smart contract. Jadi dari Web3 Anda punya ABI-nya gitu ya, kan kembali lagi Anda harus tahu ABI-nya. Jadi fungsi mana yang dipanggil itu si Web3 harus tahu. Definisi dari fungsi ini apa? Kemudian Anda juga harus menyediakan 4 item ini minimal. Informasi ini harus ada gitu ya. Atau informasi ini akan diciptakan. Misalnya transaction hash. Misalnya Anda membuat transaksi, nanti akan dibuatlah transaction hash. Kemudian from, ini adalah alamat pemanggil. Misalnya EOA atau externally owned address, yaitu alamat yang dimiliki oleh wallet. Misalnya wallet perorangan. Kemudian tujuannya adalah contract address karena kita kan mau mengeksekusi sebuah fungsi di dalam smart contract. Kemudian tadi sudah dibahas juga bahwa ketika kita melakukan deployment smart contract yang baru, nanti akan muncul satu alamat baru namanya contract address. Nah, bytecode tadi akan disimpan di dalam contract address. Jadi seperti account baru gitu ya. Tetapi tidak ada yang memiliki account ini karena tidak ada private key-nya. Jadi contract address khusus dipakai untuk menyimpan smart contract gitu. Jadi kita harus tahu contract address-nya pada saat kita deploy, hasilnya contract address-nya apa, itu harus kita simpan. Jangan sampai begitu kita deploy, kita tidak tahu tadi disimpan di mana ya contract address-nya ya. Kita harus tahu. Kemudian kita harus tahu datanya yang terdiri atas 2 komponen. Yang pertama adalah nama fungsinya, gitu ya. Jadi smart contract itu sebenarnya adalah tersusun dari banyak fungsi. Ada fungsi internal, ada fungsi eksternal, ada fungsi public, gitu, ada fungsi private. Nah, yang bisa dipanggil oleh EOA adalah yang eksternal atau yang public. Nah, sementara yang internal dan private itu adalah pemanggilan secara internal dari smart contract itu sendiri. Anda tidak bisa memanggil internal atau private. Jadi fungsi-fungsi internal dan private itu tidak tersedia. Jadi parameternya juga harus pas, gitu ya. Misalnya fungsi transfer itu membutuhkan 2 parameter. Parameter alamat tujuan dan parameter nominal. Kalau Anda hanya mengirimkan informasi berupa nominal saja, nanti fungsinya gagal, gitu ya. Pemanggilannya gagal, transaksinya gagal. Bisa, kalau di Ethereum bisa. Fungsinya, transaksinya gagal itu ada kelihatan nanti fail. Tapi kalau di Bitcoin nggak bisa. Gitu ya. Semua transaksi yang disimpan di dalam Bitcoin itu pasti merupakan transaksi yang berhasil. Kalau transaksinya gagal, itu sudah ditolak sebelum dikonfirmasi. Nah, itu bedanya. Nah, tadi kan kita sudah bicara di bagian ini ya, interface, kemudian masuk ke Web3, middleware, kemudian Web3 terhubung dengan interface-nya RPC atau penyedia layanan infrastruktur. Kemudian nanti setelah dari sini akan masuk ke node-nya, miliknya infrastruktur. Kemudian dia di gosip protokol, gitu ya, dia sebarkan informasi tentang transaksi tadi, gitu ya, kemudian divalidasi. Misalnya masuk ke miner gitu ya, atau validator lah ya sekarang namanya. Ketika terjadi validasi di sini misalnya, atau penciptaan blok,
Misalnya ini ada validation, ini generation itu ya. Jadi ini pemenangnya. Jadi pemenangnya validatornya ada di sini. Nah, ini akan dieksekusi. Jadi ada 3 node ya tadi, meskipun dia hanya memvalidasi atau dia hanya membuat blok, itu akan dijalankan, running dia, akan dieksekusi. Nah, hasilnya harus identik dong. Karena inputnya sama, prosesnya sama, outputnya harus sama juga. Gitu. Jadi itulah yang namanya validasi gitu. Jadi ketika satu validator itu membuat sebuah blok, semua transaksi itu harus dijalankan menggunakan EVM di dalam node yang dimiliki oleh si validator. Begitu juga kalau kita mau melakukan validasi terhadap semua informasi di dalam blockchain, kita juga harus mengeksekusi satu persatu dari transaksi yang ada di dalam blockchain Ethereum. Gitu. Jadi tidak ada pilihan lain ketika memvalidasi ya harus dieksekusi menggunakan EVM seperti itu. Jadi eksekusinya terjadi di setiap node. Jadi misalnya ada 1000 node untuk setiap transaksi, artinya transaksinya dieksekusi 1000 kali meskipun menghasilkan blok yang sama gitu ya, blok identik. Tapi begitulah metode validasinya. Seperti itu. Nah, demikian presentasi saya. Mungkin cukup kompleks, tetapi nanti akan kita bahas lebih lanjut di video-video berikutnya. Ada beberapa video yang sudah disiapkan terkait dengan smart contract ini. Mudah-mudahan basic smart contract ini bisa menjadi informasi fundamental untuk kita menuju ke topik-topik berikutnya yang lebih advance. Demikian video saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.